Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu mengelola penilaian hasil belajar ranah afektif di SD atau MI yang disusun oleh saya sendiri, Abelia Kobanda. Hasil belajar afektif adalah hasil belajar yang berkaitan dengan minat, sikap, dan nilai-nilai. Sikap dan nilai-nilai yang mencangkup kecerdasan antar pribadi dan kecerdasan intrapribadi. Dengan kata lain, kecerdasan emosional. Dalam kegiatan pembelajaran, untuk mengetahui peningkatan kualitas peserta didik, salah satunya dengan mengetahui sikap belajar siswa setelah kegiatan belajar mengajar. Belajar secara luas diartikan sebagai proses interaksi siswa terhadap semua situasi yang ada pada sekitar siswa tersebut, yang hendaknya adalah perubahan, sehingga tujuan belajar adalah perubahan tingkat laku baik dari ranah kognitif, afektif, psikomotorik siswa yang baru. Ada 5 tipe karakteristik afektif yang penting, yaitu sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Penilaian sikap adalah penilaian terhadap mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan sebagainya. Pengertian ranah afektif. Ranah sikap mencakup aspek afektif dari peserta didik, yaitu perasaan, nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi, dan sikap terhadap suatu hal. Dalam konteks pendidikan, ranah sikap penting karena berkaitan dengan pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Pertama, receiving atau attending, menerima atau memperhatikan, adalah kepekaan seorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Contoh hasil belajar afektif jenjang receiving, misalnya peserta didik menyadari bahwa disiplin wajib ditegakkan, sifat malas dan tidak berdisiplin harus disingkirkan jauh-jauh. Kedua, responding, menanggapi, mengandung arti adanya partisipatif aktif. Jadi kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Contoh hasil belajar ranah afektif jenjang responding adalah peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih jauh atau mengenal lebih dalam lagi ajaran-ajaran Islam tentang kedisiplinan. Ketiga, valuing, menilai, menghargai. Contoh hasil belajar afektif jenjang valuing adalah tumbuhnya kemauan yang kuat pada diri peserta didik untuk berlaku disiplin baik di sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Keempat, organisation, mengatur atau mengorganisasikan, artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal yang membawa kepada perbaikan umum. Contohnya yaitu peserta didik mendukung peningkatan disiplin nasional yang telah direncanakan oleh Bapak Presiden Soeharto pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 1995. Mengatur atau mengorganisasikan ini merupakan jenjang sikap atau nilai yang lebih tinggi lagi ketimbang receiving, responding, dan valuing. Kelima, characterization by
value or value kompleks atau karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai, yakni keterpaduan semua sistem yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkat lakunya. Contoh belajar afektif pada jenjang ini adalah siswa telah memiliki nilai kebulatan sikap wujudnya peserta didik menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam Al-Quran Surah Al-Asri sebagai penganggah hidupnya dalam hal yang menyangkut kedisiplinan, baik disiplin di sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah masyarakat. B. Tujuan penilaian. Penilaian sikap bertujuan untuk, yaitu mengetahui perkembangan sikap peserta didik, mendorong peserta didik untuk membentuk sikap positif, memberikan umpan balik untuk perbaikan diri, menjadi dasar dalam pembinaan karakter. C. Sikap yang dinilai. Secara umum, sikap yang dinilai meliputi sikap spiritual, yaitu religius, rasa syukur, berdoa, keimanan. Sikap sosial, yaitu tanggung jawab, jujur, disiplin, peduli, kerjasama, sopan santun. Yang ketiga yaitu sikap toleransi, menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya, peduli terhadap teman yang kesulitan. D. Teknik pengumpulan data sikap. Dalam pengukuran ranah afektif dilakukan melalui metode observasi dan metode laporan diri. Penggunaan metode observasi berdasarkan pada asumsi bahwa karakteristik afektif dapat dilihat dari perilaku atau perbuatan yang ditampilkan dan atau reaksi psikologi. Metode laporan diri berasumsi bahwa yang mengetahui keadaan afektif seseorang adalah dirinya sendiri. Pengukuran ranah afektif memiliki ketingkatan seperti halnya pada ranah kognitif dan psikomotorik. Teknik pengumpulan data sikap meliputi yaitu observasi, yaitu dilakukan secara langsung terhadap perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian diri self-assessment, yaitu peserta didik menilai sikapnya sendiri. Penilaian antar teman pre-assessment, teman sekelas menilai sikap peserta didik. Jurnal guru, catatan guru mengenai sikap peserta didik selama proses pembelajaran. E. Instrumen penilaian sikap. Lembaran observasi, angket atau kuesioner, format penilaian diri dari teman, catatan anekdot atau jurnal. F. Pengelolaan data penilaian sikap. Pengelolaan data dilakukan secara deskriptif, kualitatif. Data diri berbagai teknik dikompilasi dan analisis untuk memberikan gambaran umum tentang sikap peserta didik. Langkah-langkahnya, yang pertama, mengumpulkan data yaitu dari observasi, jurnal, angket, dan lain-lain. Yang kedua, menganalisis, mengidentifikasi kecenderungan sikap positif atau negatif. Yang ketiga, menarik kesimpulan, yaitu berdasarkan frekuensi munculnya perilaku positif atau negatif. Yang keempat, menyusun deskripsi. Guru membuat narasi atau perbandingan sikap, misalnya sangat baik, baik, cukup, perlu bimbingan. Contohnya
Anissa menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Ia juga aktif membantu teman dan menjaga sopan santun saat berinteraksi. G. Pelaporan hasil penilaian. Hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk deskripsi naratif di rapor, rekapan nilai sikap, dokumentasi guru. Kesimpulan, penilaian hasil belajar ranah sikap penting dalam membentuk karakter peserta didik secara utuh. Proses penilaiannya bersifat berkelanjutan dan harus objektif, jujur, serta dilakukan dengan pendekatan humanis. Pengelolaan datanya lebih menekankan pada kualitas bukan kuantitas, sehingga lebih bermakna bagi perkembangan peserta pribadi siswa. Berkelanjutan dan objek dengan menggunakan teknik penilaian seperti observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Itulah materi dari saya. Sekian, terima kasih.